الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas hingga hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah bukakan pintu-pintu rizki buat kita. Allah Subhanahu wa taala lunasi semua hutang-hutang kita. Allah Subhanahu wa taala wujudkan semua cita-cita dan keinginan kita, baik keinginan kita, keinginan anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai kebaikan sehingga kita bisa menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, setelah beberapa kali pertemuan sebagai pengantar tentang konsep keuangan dalam Islam, ya, nah sekarang kita akan fokus membahas tentang wakaf, ya, salah satu ibadah maliyah, ya, atau Islamic finance di dalam Islam, yaitu wakaf, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas insya Allah perbedaan antara apa itu sedekah, infak, zakat, dan wakaf, ya. Nah, di antara ibadah maliyah tadi itu yang pahalanya paling panjang adalah wakaf, ya. Yang pahalanya paling panjang adalah wakaf. Kenapa demikian? Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu pada siang hari ini. Yang pertama kita lihat dulu dalilnya, ya, dalil pelaksanaan ibadah wakaf. Hampir semua ulama sepakat bahwa yang ayat yang menjadi dasar bagi pelaksanaan ibadah wakaf itu adalah surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna. Albir kalau diterjemahkan secara bahasa tadi itu kebajikan yang sempurna, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai, ya. Nah, ini ayat ini memberikan beberapa catatan menarik buat kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan wakaf ini. Yang pertama, kata albir yang diterjemahkan sebagai kebajikan yang sempurna tadi oleh para ahli tafsir disepakati bahwa yang dimaksud dengan albir itu adalah surga. Jadi orang yang berwakaf insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga. Kenapa orang yang berwakaf itu dijamin langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena pencatatan pahala untuk orang yang berwakaf itu tidak pernah berhenti ila yaumil qiyamah.
Ya, berbeda dengan ibadah yang lain, misalnya sholat ya, yang kita laksanakan tadi, itu pencatatan pahalanya selesai ketika kita sudah selesai melaksanakan sholatnya. Ya, tilawah Al-Quran selesai pencatatan pahalanya ketika kita sudah selesai melaksanakan tilawah Al-Qurannya. Haji, umroh selesai pencatatan pahalanya ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadahnya. Tapi berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf pencatatan pahalanya masih terus berlangsung meskipun yang bersangkutan yang melaksanakan ibadah wakaf itu sudah selesai melaksanakan ibadah wakafnya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah wafat pun itu pencatatan pahalanya masih terus berlangsung. Nah, ini perbedaan wakaf dengan ibadah yang lain. Itu makanya kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, kamu tidak akan bisa masuk surga ya kecuali kamu tunfiku mimma tuhibbun, menginfakkan harta yang paling kamu cintai ya. Nah, kenapa ibadah wakaf ini mendapatkan keistimewaan seperti ini? Ini ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu, jika mati anak Adam maka putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama min shadaqatin jariyah, daripada sedekah jariah ya. Yang sedekah jariah inilah yang kemudian kita pahami dengan konteks wakaf ya. Jadi kalau orang yang berwakaf, kata Nabi, pencatatan pahalanya itu tidak pernah putus ya, ila yaumil kiamah. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kita udah wafat ya, kita sudah berada di alam barzah, tapi pahalanya itu terus datang kepada kita ya. Pahala kita itu, pahala kebaikan kita terus datang kepada kita. Bisa jadi ya, bisa jadi ketika dihisap nih misalnya, pada awalnya itu dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Tapi karena kita pernah berwakaf dan pahalanya terus mengalir, maka lama-kelamaan kebaikan ini jadi lebih banyak ya, sehingga dosa kita kalah sama kebaikan kita ini. Maka disitulah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Insya Allah gitu ya. Nah, itu apa dasarnya ya dari pelaksanaan ibadah wakaf? Yang pertama dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 92 tadi. Kemudian yang kedua fadilahnya, keutamaannya atau keajaibannya. Wakaf salah satunya adalah itu tadi, dia mendapatkan pencatatan pahala yang tidak sama seperti pelaksanaan ibadah yang lainnya ya. Nah, lalu kenapa surat Ali Imran ayat 92 ini dijadikan dasar sebagai pelaksanaan ibadah wakaf, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau di dalam kajian Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat ya, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi misalnya ada kejadian tertentu, kemudian dalam rangka menyelesaikan permasalahan itu atau menjelaskan kejadian itu, Allah menurunkan ayatnya ya. Nah, itu disebut dengan asbabun nuzul. Tapi kalau untuk wakaf ini berbeda, turun dulu ayatnya baru terjadi kejadiannya, dan kejadian itu yang menegaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah wakaf ini. Apa yang terjadi? Jadi begitu ayat ini turun ya, surat Ali Imran ayat 92 ini ya, kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat sampai ayat ini kemudian sampai kepada seorang sahabat yang namanya Abu Thalhah radhiyallahu an ya. Nah, kemudian Abu Thalhah ketika mendengar ayat ini ya, beliau langsung mendatangi Nabi ya, beliau langsung mendatangi Nabi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan sahabat dengan kita ya, umat Islam kebanyakan apaan? Yang disebut dengan istijabah fauriyah. Mereka para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ya, melalui ayat-ayat yang diturunkan, mereka itu langsung mengerjakannya saat itu juga tanpa menunggu waktu besok, entar dan seterusnya ya. Kalau kita kira-kira gimana? Ketika diperintahkan nih ya sesuatu, kita mendengar kita harus begini, apakah langsung kita kerjakan?
Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi kalau para sahabat, ya, salah satu ciri mereka adalah tadi istijabah fauriyah. Mereka itu langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika turun ayat ini, itu sahabat-sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi, langsung menginfakkan harta yang paling mereka cintai. Nah, salah satunya adalah Abu Talha. Abu Talha, kenapa cerita yang populer di antara sekian sahabat yang menginfakkan hartanya ketika ayat ini turun Abu Talha? Karena syariat yang terjadi ketika Abu Talha menginfakkan hartanya ini. Ya, Abu Talha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai adalah ini, kebun Bairuha, ya, kebun Bairuha, kebun kurma yang di tengahnya ada sumber air, ya, yang itu merupakan kebun kurma yang terbaik di Madinah pada saat itu, dan Nabi itu kerap kali berteduh juga di kebun itu. Bahkan ayat ini turun gak lama setelah Nabi meninggalkan kebun ini. Ya, itu kemudian yang tadinya milik pribadi Abu Talha diinfakkan oleh Abu Talha kepada Nabi. Kenapa? Karena Abu Talha ingin mendapatkan apa tadi? Albir, kebajikan yang utama, surga, ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 92 tadi. Jadi ketika dalam tanda petik iming-imingi surga, sahabat-sahabat itu nggak ada yang entar aja deh, nanti aja deh, ngumpulin duitnya dulu deh, dan seterusnya. Pokoknya apapun yang ada pada itu langsung mereka lakukan. Ya, nah begitu juga dengan Abu Talha ini, ya. Nah, Abu Talha berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan harta saya ini, ya, ini kebun saya, kebun Bairuha, sekarang saya infakkan kepada engkau, ya, saya infakkan kepada engkau. Kenapa? Karena tadi Abu Talha ingin mendapatkan surga, ya. Nah, Nabi ketika mendapati Abu Talha menginfakkan hartanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian berkata, ini adalah harta yang paling baik, ini adalah harta yang diberkahi, sekarang saya serahkan kembali kepada engkau untuk engkau kelola dan engkau bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu hasilnya, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada Abu Talha ini, inilah yang kemudian menjadi penjelasan tentang surat Ali Imran ayat 92 tadi, yaitu penjelasan teknis bagaimana cara kita berwakaf dan bagaimana tata cara kita mengelola harta wakaf, gitu, ya Bapak sekalian. Jadi dijelaskan melalui kejadian ini. Yang pertama, Bapak sekalian, dari kisah ini kita bisa ambil pelajarannya satu, ya. Ketika Abu Talha menyerahkan hartanya kepada Nabi, berarti posisi Abu Talha adalah sebagai wakif, orang yang berwakaf, ya, orang yang berwakaf. Tuh. Kemudian ketika Nabi menyerahkan kembali harta itu kepada Abu Talha, jadi sama Nabi diterima, tapi kemudian diserahkan kembali lagi kepada Abu Talha. Kenapa diserahkan lagi kepada Abu Talha? Karena salah satu ciri nubuah Rasulullah SAW adalah Nabi tidak menerima sedekah. Nabi tidak menerima sedekah, ya. Jadi mohon maaf kalau ada ustadz, ya, atau apa gitu, ya, ngaku-ngaku keturunan Nabi terus ngumpulin sedekah untuk keperluan pribadinya, itu nggak cocok dengan yang Nabi lakukan. Karena salah satu ciri kenabian itu adalah Nabi tidak menerima sedekah, ya. Kalau hadiah bagaimana? Kalau hadiah terima, ya, kalau hadiah terima. Dan ini pernah ada raja siapa gitu, ya, ketika mendengar kabar ada datang nabi terakhir di Jazirah Arab, raja ini ingin membuktikan benar apa enggak gitu, ya. Lalu raja ini mengirim utusan, ya, kemudian kata raja itu begini, sampaikan ini sedekah saya, kata gitu, ya, kata raja itu. Kalau dia menerimanya berarti dia bukan nabi. Tapi kalau dia menolaknya, kamu bilang sama dia, bukan, mohon maaf, ini bukan sedekah, ini hadiah, ya. Nah, kalau dia menerimanya berarti betul dia nabi, gitu, kata raja tadi. Nah, ada utusan ini datang kepada Rasulullah menyampaikan salamnya, saya utusan raja ini. Nah, saya diminta untuk menyampaikan sedekah ini.
Nah, sama Nabi ditolak, ya, sama Nabi ditolak gitu. Terus utusan tadi ingat kan, ketika ditolak dia ralat kalimatnya, oh maaf bukan, ini bukan sedekah, ini hadiah. Gitu. Nah, ketika hadiah sama Nabi diterima. Gitu. Itu ciri kenabian Rasulullah SAW adalah beliau tidak menerima sedekah. Kenapa? Kenapa Nabi tidak menerima sedekah? Hah? Kenapa? Untuk menghindari hal-hal tadi. Jangan sampai ada pengikut-pengikut beliau yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dalil-dalil, ngumpulin sedekah tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, itu makanya Nabi tidak menerima sedekah gitu ya. Kalau hadiah terima. Nah, kan logikanya begini, kepada umat kita lebih gampang mana? Ngumpulin sedekah atau ngumpulin hadiah? Umat lebih gampang dipancing yang mana? Sedekah kan gitu. Tapi kalau hadiah, ada orang minta-minta hadiah. Nah, ini makanya ini cuma sekedar pelajaran aja dari kisah ini. Saya ingin menekan, kalau ingin Bapak Ibu ingin membacanya lebih lanjut, itu silakan baca Sirah Nabawiyah atau baca buku tentang Ma'rifatul Rasul. Ya, di situ ada ciri-ciri kerasulan disebutkan Rasul itu tidak menerima hadiah. Tidak menerima sedekah, gitu ya. Tidak menerima sedekah. Makanya ketika Abu Thalha menginfakkan hartanya, dikembalikan lagi kepada Abu Thalha, ya, dikembalikan lagi kepada Abu Thalha. Jadi, nah ketika dikembalikan kepada Abu Thalha, maka posisi Abu Thalha sekarang berubah menjadi nazir. Yang tadinya sebagai wakif, orang yang berwakaf, karena dicerahkan lagi, maka posisinya adalah sebagai nazir. Nazir itu adalah orang yang diamanahi harta wakaf. Tuh. Nazir adalah orang yang diamanahi harta wakaf. Tuh. Nah, ini sedikit nyambung ya sama ciri Nabi tadi itu tidak menerima hadiah. Yang namanya nazir itu adalah orang atau lembaga yang diamanahi harta wakaf. Jadi kalau ada orang nih misalnya mengamanahkan harta wakafnya kepada saya, harta itu bukan milik saya, bukan milik pribadi saya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya diamanahi untuk menjaganya, untuk mengelolanya, supaya nggak diambil orang, supaya nggak disembarangin, gitu dan seterusnya. Sehingga karena itu bukan milik saya, ketika saya wafat, maka ya harta wakaf tadi itu harus dikembalikan kepada KUA. Nanti KUA akan menunjuk nazir yang baru. Bukan serta-merta misalnya saya dapat tanah wakaf nih, kemudian saya bangun masjid, saya jadi DKM-nya, terus ketika saya wafat digantikan sama anak saya. Tidak. Karena harta wakaf itu bukan milik pribadi saya, jadi tidak berlaku padanya hukum waris. Tidak, tidak serta-merta langsung dilanjutkan oleh anak saya. Tidak, gitu. Ya, harus dikembalikan dulu kepada KUA. Nanti mungkin KUA akan mengajak musyawarah tokoh masyarakat yang ada di situ untuk disepakati siapa nazir selanjutnya. Begitu kaidahnya, ya Bapak sekalian. Nah, karena kita nggak paham, akhirnya banyak nazir yang wafat diterusin sama anaknya, anaknya diterusin lagi sama cucunya, cucunya diterusin lagi sama cucunya, cucu dan seterusnya, yang kagak ngerti agama, dianggapnya ini harta bapaknya, padahal itu harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, yaudah kalau dia kayak gitu nggak usah dicela, nggak usah diomongin, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah yang akan memintai pertanggung jawabannya. Sama kayak kita, ya punya mobil, kita amanahi kepada seseorang, tiba-tiba mobil itu rusak, berhak nggak kita minta pertanggungjawaban orang itu? Berhak, ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi sekarang posisi Abu Thalha sebagai apa? Nazir. Ya, sebagai nazir. Nah, lalu apa kata Nabi? Dan engkau bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu hasilnya. Ya, jadi Bapak sekalian, coba dibayangkan kebun kurma, ya, yang paling baik, yang paling bagus, yang ada di Madinah pada saat itu diinfakkan oleh Abu Thalha radhiyallahu anhu. Artinya apa? Nah, ini pelajarannya Bapak sekalian. Kalau mau berwakaf, kalau mau menginfakkan sesuatu, berikan yang terbaik.
sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, tunfiku mimma tuhibbun. Harta yang paling kamu cintai. Harta yang paling kita cintai ya pasti harta yang terbaik. Jadi yang diwakafkan, ya, yang diinfakkan itu bukan harta yang udah nggak kepake. Ada orang berwakaf tanah sekian hektar, tapi adanya ada di atas gunung. Jalannya susah. Mau apa dibangun apa susah. Butuh modal banyak gitu. Ya, ada orang mau berwakaf di tengah kota sih, tapi nggak ada akses jalannya. Dijual nggak laku-laku. Ya udah diwakafin aja gitu. Ada orang mau berwakaf kandang sapi, ya, kenapa diwakafin? Dijual kagak laku-laku, mau dipakai peternakan sapi udah kagak bisa gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kalau ada orang berwakaf seperti ini, dia bukan niat berwakaf, dia nyusahin nazir. Ya, kenapa? Karena nazir akhirnya kan harus berpikir bagaimana harta yang sudah diwakafkan ini supaya bermanfaat. Gitu. Jadi sekali lagi, yang diwakafkan adalah harta yang terbaik, gitu. Ya, harta yang terbaik dan yang sudah produktif. Sudah produktif. Nah, kebun Bairuha itu sudah menghasilkan panen. Ya, sudah menghasilkan panen. Waktu kebun Bairuha ini belum diwakafkan, maka hasil panennya terserah Abu Thalhah mau diapain. Ya, mau diapain? Apa untuk kepentingan pribadinya sendiri, terus dia jual, keuntungannya dia kantongin sendiri, itu terserah Abu Thalhah ketika sebelum diwakafkan. Tapi ketika sudah diwakafkan, karena posisinya sudah berubah menjadi nazir dan harta itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka hasil panennya bukan lagi menjadi milik Abu Thalhah. Kata Nabi, sedekahkan. Sedekahkan. Jadi hasil panennya itu ya semuanya disedekahkan. Ya, semuanya sudah disedekahkan. Nah, ketika hasil panen itu disedekahkan, disitulah dicatat pahala untuk Abu Thalhah. Ya, nanti tahun depan kebun kurmanya panen lagi, disedekahkan lagi, dicatat lagi pahalanya. Terus tahun berikutnya panen lagi, disedekahkan lagi, dicatat lagi pahalanya. Terus tahun berikutnya panen lagi, disedekahkan lagi, dicatat lagi pahalanya. Begitu seterusnya. Nah, inilah rasionalisasi dari kenapa orang yang berwakaf itu mendapatkan pahala yang terus-menerus ila yaumil qiyamah. Kenapa? Jadi harta wakaf itu senantiasa memberikan manfaat buat wakifnya ketika harta wakaf itu memberikan manfaat untuk orang yang masih hidup. Tuh. Nah, ini kata kunci yang berikutnya dari kenapa kok pahala wakaf berterusan seperti itu. Konsekuensinya apa? Berarti ketika kita diamanahi harta wakaf, maka kita berkewajiban mengelola harta wakaf itu ya sesuai dengan peruntukannya supaya ada hasilnya dan hasilnya itu nanti diberikan kepada para penerima manfaat wakaf. Ya, nah oleh karenanya kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian dari kisah ini ya disimpulkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya terkait dengan wakaf ini itu ada 6 unsurnya. Jadi kalau kita mau berwakaf, kata undang-undang ini harus ada 6 unsur yang terpenuhi. Kalau satu saja tidak ada, maka ibadah wakafnya itu belum sempurna. Ya, ini alhamdulillah wakaf salah satu syariat Islam yang sudah ada undang-undangnya. Apa maksudnya undang-undang Bapak Ibu sekalian? Ada hukum positifnya. Jadi kalau ada yang melanggar hal-hal terkait dengan wakaf ini sudah ada aturannya. Dia bukan cuma kena dosa kalau salah, tapi juga bisa kena hukum positif, dikenakan denda atau dipenjara. Nah, itu untungnya enaknya kalau syariat Islam sudah punya payung hukum. Ya, jadi kita bisa bayangkan misalnya nih nanti ya para anggota dewan kita yang soleh dan soleha itu memperjuangkan undang-undang tentang sholat, sehingga di dalam undang-undang itu nanti diatur kalau ada umat Islam yang tidak sholat, ya ketahuan tidak sholat, maka akan dikenakan sanksi denda 100 juta rupiah per satu waktu sholat atau kurungan 6 bulan misalnya gitu. Itu kalau syariat Islam punya payung hukum itu kayak begitu. Ya, nah yang sudah ada wakaf baru nih, sama zakat itu sudah ada payung hukum positifnya. Yang lain belum.
Ya, mudah-mudahan tadi kita doakan ya ke depan makin banyak payung hukum untuk syariat kita, sehingga syariat Islam ini bisa kita tegakkan secara benar, secara tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, tanpa harus merubah negara kita menjadi negara Islam gitu. Ya, tapi karena negara kita negara demokrasi, ada konstitusinya, yang kita perjuangkan adalah konstitusinya itu gitu. Ya, tanpa harus merubah hal-hal yang terkait dengan negaranya. Nah, sekali lagi alhamdulillah untuk wakaf ini sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kalau wakaf nomor 23 tahun 2011 ya sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca di sana hal-hal terkait dengan wakaf ini ya, dan juga zakat. Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan kalau kita mau melaksanakan ibadah wakaf harus ada 6 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf ya, orang yang berwakaf tuh ya. Di sini muncul pertanyaan, adakah syarat wakif? Apakah wakif harus beragama Islam? Boleh nggak kita menerima wakaf dari non-muslim? Boleh nggak kita, ada non-muslim misalnya, dia menyerahkan tanahnya, ya Pak Ari, saya lihat Pak Ari bagus nih bersama tim mengelola Masjid Raya Al Insan ya, ini saya punya tanah, saya perhatiin di daerah sini belum ada masjid, silakan Pak Ari bangun masjid di tanah saya itu. Boleh apa enggak? Kalau orang berwakaf itu boleh ya, kalau orang berwakaf itu boleh, titik. Tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, dia dapat pahala apa enggak? Dia dapat pahala apa enggak? Hah? Dapat. Dapat. Dicatat enggak pahalanya? Dicatat. Ya, dicatat. Cuma nanti begini, begitu dia dihisab, ya. Begitu dia dihisab, ya, malaikat akan menunjukkan ini pahala wakaf tanah kamu. Kita akan turunkan ini ke timbangan kebaikan kamu. Ya, kata malaikat kepada orang yang berwakaf ini, tapi dia non muslim. Ya, kita akan turunkan ya pahala wakaf kamu ini ke timbangan kebaikan kamu ini, dan lihat begitu besarnya, kalau ini turun yakin pasti akan lebih berat kebaikan kamu ini daripada dosa kamu, dan kamu bisa masuk ke dalam surga. Apa kata orang kafir itu? Ya udah malaikat silahkan turunin gitu. Passwordnya apa gitu? Kata malaikat. Sebutin dulu passwordnya, baru ini bisa terbuka. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu passwordnya. Kalau dia nggak nyebut itu, ya udah nggak turun-turun itu pahalanya. Wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan tertolak seluruh amalnya ya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, kalau di akhirat itu urusan dia sama Allah, tapi kalau di dunia itu urusan dia sama kita. Kalau dia nyerahin tanahnya ke kita, terus kita bisa bangun masjid di situ ya, dan betul tadi ya, di sekitar itu dalam radius 10 km belum ada masjid, kita bangun masjid di situ. Ya, kecuali di situ udah banyak masjid gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang non muslim nyerahin tanahnya untuk dibangun masjid dengan maksud tertentu gitu misalnya ya. Nah, itu yang harus dikaji lebih dalam lagi. Di zaman Nabi pernah terjadi hal seperti itu yang kita kenal dengan istilah masjid diror, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik ya, yang tadinya umat Islam terpusat ibadahnya ke Masjid Nabawi. Dengan adanya Masjid Diror ini harapannya umat Islam jadi terpecah gitu ya. Nah, itu yang harus kita berhati-hati. Itu yang pertama ya, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua apa? Harta benda wakafnya
Ya, yang kedua harta benda wakafnya. Harta benda wakaf itu apa? Harta yang mau diwakafkan. Ya, di dalam undang-undang itu disebutkan harta benda wakaf adalah harta yang memiliki ya daya tahan lama, manfaat jangka panjang, serta ada nilai ekonomisnya. Nah, disebut di dalam undang-undang ya, tahan lama, ada manfaatnya, dan ada nilai ekonomisnya yang diwakafkan oleh wakif, ya. Itu definisi harta wakaf. Jadi ada 3 kriteria harta yang bisa diwakafkan. Yang pertama, dia harus tahan lama. Jadi bisa nggak kita berwakaf dengan benda yang ada usianya? Misalnya hewan ternak, tanam-tanaman. Bisa apa nggak? Nggak bisa. Karena kalau hewan ternak ini mati, kalau pohonnya mati, hilang harta wakafnya. Ya, sementara harta wakaf kan nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada orang mau wakaf tanah, ya, orang wakaf tanah, tapi begitu disurvei, ternyata tanahnya berbentuk lereng, udah gitu rawan longsor. Nah, kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari tanah yang bentuknya seperti ini? Ya, nah itu kalau nggak ada manfaatnya, nggak masuk kategori harta wakaf. Dan yang ketiga, ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya apa? Artinya harta ini kalau kita kelola, kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial, dapat profit. Kenapa harus ada profitnya? Karena profit itulah nanti yang kita salurkan kepada para penerima manfaat wakaf. Ya, yang kata Nabi tadi apa? Sedekahkan hasilnya. Ya, nah itu. Ini yang kedua, harta wakaf. Yang ketiga apa? Nazir. Ya, nazir adalah orang atau lembaga yang diamanahi harta wakaf. Ya, diamanahi harta wakaf. Kalau tidak ada nazir, ya kita berniat berwakaf, lalu siapa yang mengelola harta wakaf itu? Nggak ada. Nah, maka harus definitif ditunjuk. Ya, nah di dalam undang-undang kita, nazir itu ada 3 disebutkan, diakui ya. Yang pertama, nazir perorangan. Jadi boleh nggak kita mewakafkan tanah kita kepada Kiai A, ya, kepada Habib A, itu boleh nggak? Boleh, gitu. Ya, boleh. Kenapa? Karena tadi di undang-undang masih diperbolehkan, ya. Cuman apa namanya, supaya harta yang diwakafkan oleh perorangan ini betul-betul terkelola dengan baik, disarankan orang-orang yang mendapat amanah harta wakaf ini untuk segera membentuk yayasan. Jadi pengelolaannya berada di yayasan tadi itu, ya, bukan di personalnya. Kalau di personalnya tadi khawatirnya begitu dia wafat, anak cucunya nggak tahu kalau ini harta wakaf, main kuasain aja gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, organisasi atau lembaga berbadan hukum, ya, nazir nih. Jadi ada 3 tuh jenis nazir disebutkan di dalam undang-undang. Nah, yang direkomendasikan kalau kita ingin berwakaf, disarankan kepada lembaga berbadan hukum atau organisasi yang punya badan hukum, ya Bapak sekalian. Tuh. Apalagi nanti ketika kita bicara tentang wakaf uang, ngumpulin uang untuk bangun apa gitu, ya. Nah, jangan yang ke personal, ya. Kenapa? Karena nggak ada pertanggungjawabannya nanti, ya. Tidak ada PSAK-nya. Apa PSAK? Pedoman pencatatan transaksi keuangan yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Itu ada ketentuan-ketentuannya, ya. Lembaga zakat, lembaga wakaf, yayasan tuh beda-beda tata caranya, ya. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau personal bikin gituan kan enggak, ya. Nah, itu yang ketiga Bapak sekalian, nazir, ya, nazir. Yang keempat, unsur wakafnya adalah sigoh. Sigoh itu ikrar wakafnya, ya. Disebutnya sigoh, bukan ijab qabul. Artinya apa? Nggak perlu ada ucapan penerimaan, ya. Ketika misalnya dalam kondisi yang informal, ya, terus kita bilang sama teman kita,
ane wakafin tanah ini nih kepada ente, udah sah tuh, ya, udah sah, secara syariahnya udah sah gitu. Ya, walaupun yang temennya yang dibilang itu nggak bilang saya terima wakafnya apa gitu, nggak gitu. Kenapa? Karena di sini dalam wakaf itu konteksnya disebutnya sigoh, bukan ijab. Kalau ijab ada kabulnya, ya, ada diserahkan kemudian diterima gitu ya. Nah, tapi kalau wakaf enggak, kita udah omongin kepada orang tertentu yang kita tunjuk, udah sah itu gitu, secara syariatnya. Nah, tinggal nanti diurus administrasinya, ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang kelima, ya, yang kelima mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, ini yang menjadi penentu apakah harta wakaf itu memberikan pahala atau tidak kepada wakifnya, yaitu mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Jadi kalau ada tanah wakaf, harta wakaf mangkrak, tidak terkelola dan sebagainya, nah yang paling bertanggung jawab, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti adalah para nazir. Ya, siapa yang meminta pertanggungjawaban? Ya tentu para malaikat. Ente kan udah diamanahin, kenapa nggak dikerjain dengan baik? Wakifnya nungguin, kan saya udah berwakaf, kok pahalanya nggak sampai-sampai? Rupanya harta wakafnya belum dikelola, ya, belum dikelola. Waktu ditanya, ane pengen wakafin tanah ane nih, pengennya sih dibangun masjid, ente sanggup nggak ngelolanya? Oh sanggup, bismillah gitu. Udah 20 tahun kagak jadi-jadi itu masjid misalnya, ya. Nah berarti nanti yang diminta pertanggungjawaban orang yang diamanahi harta wakaf tadi, ya. Apalagi kalau sampai digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk kepentingan pribadi si nazir, na'udzubillah min zalik, ya. Jadi sekali lagi mauquf alaih ini, ya, yang sangat menentukan apakah pahala wakaf itu nanti mengalir atau tidak kepada si wakif, ya. Nah, kalau wakif tadi saya tanya, boleh nggak kalau non muslim gitu. Sekarang kalau mauquf alaih, boleh nggak non muslim? Penerima manfaat wakaf, boleh nggak non muslim? Kalau wakif tadi boleh kan? Boleh. Kalau mauquf alaih, penerima manfaat wakaf, boleh nggak non muslim? Boleh. Boleh. Ya. Contohnya gini misalnya, ada orang berwakaf tanah nih, lalu kenapa dia mewakafkan tanah ini? Karena tanah ini akan digunakan sebagai akses jalan menuju suatu tempat. Kalau nggak dibikin jalan ini, tempat tersebut tidak punya akses, gitu. Lalu kata si pemilik tanah, ya udah saya wakafkan aja, karena dia berharap pahala dari kebaikan-kebaikan yang muncul ketika orang lewat jalan itu, gitu. Apakah karena jalan ini dibangun di atas tanah wakaf, lalu yang boleh lewat situ hanya orang Islam saja? Kan enggak. Ya, kalau iya berarti harus ada pelangnya tuh. Ya, nanti diperiksa dulu KTP-nya. Oh maaf ya, ini tanah wakaf, hanya orang Islamnya yang boleh lewat gitu. Enggak gitu. Ya. Ya. Ini masjid, tanahnya tanah wakaf misalnya, boleh nggak dimanfaatkan sama non muslim? Non muslim mengambil manfaat dari tanah wakaf ini ketika dia udah jadi masjid, boleh apa enggak? Nah kalau itu berlaku aturan yang lain, bahwa masjid ini termasuk tempat yang suci, tidak boleh dimasuki oleh orang yang najis. Nah, non muslim itu najis kan? Ya karena dia nggak pernah mandi wajib. Ya itu makanya kenapa kalau ada mu'alaf baru syahadat, yang pertama harus dia lakukan adalah mandi wajib. Ya, dia harus mandi wajib gitu. Nah berlakunya hal yang seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar misalnya mampir nih parkir, terus langsung ke toilet karena ada hajatnya gitu ya, boleh apa enggak? Boleh. Nah dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah wakaf sumurnya Utsman bin Affan. Ya, kisah wakaf sumurnya Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan mewakafkan sumurnya, yang boleh ngambil air dari sumur itu ya siapa aja. Karena di Madinah pada saat itu ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, Majusi dan sebagainya. Ya, pada saat itu sedang kekeringan. Ya, tidak ada, hampir semua sumur kering, tidak mengeluarkan air. Satu-satunya sumur yang mengeluarkan air adalah sumur Roma ini. Setelah dibeli oleh Utsman bin Affan lalu diwakafkan. Artinya apa? Kan siapapun boleh ngambil air dari sumur itu tanpa harus memperhatikan aspek ekonominya,
oh ini sumur wakaf, jadi yang boleh ngambil air dari sumur ini hanya fakir miskin saja, yang kaya-kaya punya duit nggak usah gitu. Enggak gitu ya. Jadi tidak memperhatikan aspek itu, bahkan tidak memperhatikan aspek agamanya apa ya. Nah yang terakhir, yang keenam, unsur wakaf itu Bapak Ibu sekalian, jangka waktu. Jadi ketika kita mau berwakaf, kita sebutkan jangka waktunya apa. Ada dua. Yang pertama mu'abbad, kita berwakaf untuk selamanya. Ada yang namanya mu'aqqad, wakaf untuk jangka waktu tertentu. Ya, Ustadz Ari, saya punya rumah nih. Ya, saya mau tugas ke luar kota. Daripada rumah saya ini nggak keurus, saya wakafin ya ke Masjid Raya Al Insan. Tapi 5 tahun aja, karena saya tugasnya cuma 5 tahun. Sudah, silakan nanti ini dipakai ya untuk kemaslahatan umat, rumah ini selama 5 tahun. Nanti begitu 5 tahun selesai, saya balik lagi ke rumah itu, akad wakafnya selesai, rumah itu balik lagi jadi milik saya. Nah itu namanya wakaf sementara atau wakaf muaqqad, atau kalau bahasa itu perbankannya wakaf berjangka, wakaf ada batasan waktunya ya. Nah ini nanti menarik pembahasan tentang wakaf berjangka ini ketika kita bicara tentang wakaf uang ya. Tapi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya karena sekarang udah pukul 13.00 ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, untuk itu saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, setelah jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz, kalau saya perhatikan orang-orang kaya, mereka jarang ataupun enggan menerapkan sedekah wakaf. Bahkan mereka selalu mengejar ibadah saja untuk pribadinya. Contohnya ibadah umroh. Umroh ini yang manfaatnya besar itu kalau mendekati bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Mereka kejar. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu nih Pak, yang Bapak maksud orang kayanya orang kaya yang mana? Tapi ada salah satu ciri yang umum terjadi pada orang-orang kaya itu. Mereka adalah orang-orang yang pinter. Ya, mereka adalah orang-orang yang nggak mau mengeluarkan sesuatu itu yang sia-sia. Jadi termasuk ketika mereka bersedekah pun, ketika mereka melakukan ibadah maliyahnya, ya kadang-kadang bersedekah, berzakat dan sebagainya gitu ya. Mereka nggak sembarangan ngasih. Kebanyakan mereka itu, tapi mereka memberikannya kepada lembaga-lembaga tertentu yang memang bisa dipercaya. Contohnya begini, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, zakat itu di negara kita sudah mengurangi penghasilan kena pajak. Zakat ya, sudah bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Ini alhamdulillah, walaupun masih kalau dibandingin dengan negara-negara yang lain masih terlalu kecil ya. Misalnya kalau di beberapa negara Timur Tengah, kalau udah bayar zakat nggak perlu lagi bayar pajak gitu ya. Kalau udah bayar zakat nggak perlu bayar pajak di beberapa negara Timur Tengah. Kalau di beberapa negara Asia Selatan yang mayoritas Muslim, zakat mengurangi pajak. Zakat mengurangi pajak. Jadi misalnya pajak kita nih kalau dihitung 10 juta, tapi kita udah bayar zakat 5 juta, berarti pajak yang kita bayarkan tinggal 5 jutanya. Nah kalau di negara kita, zakat mengurangi penghasilan kena pajak. Misalnya penghasilan kita 10 juta, ya itu kena pajak. Terus kita udah bayar zakat 1 juta, ya maka yang harus kita bayarkan pajaknya adalah 10 juta dikurangin 1 juta, 9 juta dikali prosentasenya. Ya,
Cuman ada syaratnya. Apaan? Ketika petugas pajak ya memeriksa harta kita, terus kita bilang, saya udah bayar zakat loh sekian juta rupiah gitu ya. Kalau orang kaya malah bukan sekian juta lagi, sekian ratus juta gitu ya. Mungkin ada yang sekian miliar gitu zakatnya nih gitu ya. Nah, petugas pajak tadi akan nanya, mana buktinya gitu, kwitansinya mana gitu ya, kwitansinya mana. Nah, si orang kaya tadi akan berpikir, supaya zakat saya ini diakui untuk mengurangi penghasilan kena pajak tadi, maka saya harus membayar zakat saya kepada lembaga yang bisa mengeluarkan kwitansi yang diakui oleh Direktorat Pajak gitu. Jadi sebelum kita mengklaim, menjudge ya, si fulan begini dan seterusnya, kita harus paham aturannya dulu. Itu ya. Kenapa misalnya gini, supaya ada orang-orang mau membayar zakatnya kepada kita nih ya, Masjid Al-Insan misalnya, kan alhamdulillah ya sudah menjadi UPZ ya, sudah menjadi UPZ dari lembaga zakat tertentu. Nah, berarti UPZ ini sudah bisa mengeluarkan tuh kwitansi pembayaran zakat yang nanti bisa diperhitungkan ketika akan membuat SPT tahunan. Jadi sampai seperti itu aturannya, peraturan-peraturannya. Dan itu kenapa tadi ibadah dalam Islam itu harus punya payung hukum. Supaya apa? Supaya diakui oleh peraturan-peraturan yang ada di negara itu. Begitu ya. Jadi kita husnuzon aja Ustaz ya. Orang-orang kaya itu mereka yang sering umroh, sering haji dan seterusnya, alhamdulillah mereka umroh, alhamdulillah mereka haji, daripada mereka menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang maksiat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita husnuzon ya, barangkali mereka udah berzakat juga, sudah berinfak juga, cuman emang bukan ke kita ya, cuman memang mereka menyembunyikannya. Kan sedekah yang paling baik adalah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu ya. Jadi nggak pernah tuh mereka memposting kwitansi pembayaran zakatnya di sosial media mereka gitu ya. Nanti kalau diposting kita katain lagi, oh ria tuh gitu ya. Begitu Ustaz ya. Pelajarannya buat kita apa kalau ngelihat orang kaya seperti itu ya? Ngomongnya gini, Masya Allah ya, Allah telah memberikan karunia yang luar biasa kepada orang ini ya. Kita lihat tuh tiap tahun umroh bersama keluarganya, terlihat tuh zakatnya puluhan juta setiap tahun. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bisa menyamai ibadah orang itu gitu. Itu doanya ya. Seperti sahabat-sahabat Nabi pernah berkata begitu kan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya tuh enak, ketika diajak berinfak mereka duitnya tuh banyak, ketika diajak ini mereka paling dulu apa segala macam, sementara kami yang miskin-miskin ini selalu kalah ya Rasulullah, bagaimana gitu. Lalu kata Nabi apa? Saya punya rahasia amalan, silakan kamu amalkan. Kalau misalnya amalan ini kamu lakukan, kamu akan lebih kaya dari mereka. Itu. Apa amalannya? Saya lupa. Bapak Ibu cari di kitab hadis Riyadhus Shalihin. Saya nggak mau jawab, cari sendiri ya. Biar kita baca. Ada itu di kitab hadis Riyadhus Shalihin ada ya, bab tentang itu. Termasuk mereka-mereka itu sahabat-sahabat yang kita kenal dengan ahlus sufah ya, sahabat-sahabat miskin yang tinggalnya di masjid-masjid. Karena nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, tiap hari di masjid mulu gitu ya. Nggak apa-apa, barangkali dengan dia berdiam di masjid ya, kemudian nanti Allah bukakan kebaikan-kebaikan lewat masjid itu. Ya, begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam.